Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Elektro Tekno ya. Dalam hari kesempatan ini kita akan masuk ke materi dasar teknologi informasi, khususnya topik tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Pada pada video kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang komunikasi data ya. Dan untuk jaringan komputer sendiri akan kita bahas pada video berikutnya ya. Diharapkan dengan mempelajari materi ini kita mampu menjelaskan prinsip komunikasi data, kemudian menjelaskan protokol lapisan OSI, kemudian jenis-jenis jaringan komputer, ya, jenis topologi jaringan dan perangkat pendukung. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih banyak tentang komunikasi data ya. Sedangkan untuk empat materi berikutnya kita akan ulas di video yang selanjutnya ya. Baiklah, komunikasi data ya. Kalau kita lihat komunikasi data ini terdiri dari dua kata ya. Terdiri dari dua kata, komunikasi dan data. Nah, komunikasi itu ya berasal dari bahasa Latin ya, artinya kalau bahasa Latinnya adalah komunis yang berarti sama ya. Kemudian komuniko atau communication ya atau communicare yang berarti membuat sama atau dalam bahasa Inggrisnya make to common ya. Jadi membuat sama. Jadi secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Jadi ada kesamaan. Sehingga komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya, ya. Atau communication depends on our ability to understand one another, ya. Jadi memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian komunikasi juga dapat diartikan sebagai cara untuk dapat menyampaikan data atau menyebarluaskan data serta informasi. Ya, kemudian data itu apa? Data merupakan sebuah gambaran dari suatu kenyataan, konsep maupun instruksi dalam bentuk formal yang tentunya sesuai dengan untuk komunikasi ya. Kemudian ada interpretasi maupun proses yang dilakukan oleh manusia atau peralatan secara otomatis. Kemudian kita bisa mengambil benang merahnya ya, apa sih pengertian dari komunikasi data berdasarkan tadi pengertian masing-masing ya, pengertian dari komunikasi dan data itu sendiri. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi data merupakan cara untuk dapat mengirimkan data dengan menggunakan sistem transmisi elektronik dari suatu komputer ke komputer lainnya atau dapat dikatakan dari satu komputer ke terminal yang lainnya atau perangkat yang lainnya. Jadi tidak hanya terbatas kepada komputer, tapi juga bisa ke terminal lain atau ke perangkat lainnya. Ya, itu pengertian dari komunikasi data. Selanjutnya, apa sih tujuan dari komunikasi data nih? Nah, kalau kita lihat, tujuan dari komunikasi data adalah untuk dapat menjalankan pertukaran data antara dua pihak atau lebih ya. Jadi minimal ada dua pihak ya. Sehingga ada yang mengirim dan ada yang menerima, ada yang mengirim data dan ada yang menerima data. Jadi minimal ini ya, dua atau lebih ya melakukan pertukaran data. Nah, ini yang penting adalah komponen komunikasi data nih. Dari beberapa referensi yang sudah dihimpun bahwa kalau kita lihat komponen dari komunikasi data itu terbagi menjadi 6 ya. Apa saja dari komponen-komponen tersebut? Yang pertama nih sumber. Nah, kalau kita lihat dari blok diagram yang sudah digambarkan bahwa ada sumber ya. Kemudian setelah sumber ada pemancar atau transmitter. Nah, kemudian ada juga media transmisi, kemudian ada penerima atau receiver dan ada tujuan ya atau usernya yang menerima. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana ini semua bisa terhubung dengan baik, maka membutuhkan yang namanya
protokol ya. Jadi ada sumber ya. Kita akan lihat satu persatu ya blok ini ya. Jadi secara garis besar bahwa komponen komunikasi data itu ada 3 ya. Jadi ada di bagian eh, pengirim, ada medianya dan ada penerima. Kemudian kalau kita detailkan maka akan menjadi 6 ya. Ya, di mana di bagian blok pengirim ya ada sumber, ada pemancarnya, di blok penerima ada receiver dan tujuan. Kemudian ada media transmisi dan ada protokol ya. Bagaimana ini bisa komunikasi antara pengirim dan penerima ini supaya bisa terhubung dengan baik, maka membutuhkan yang namanya protokol. Oke, selanjutnya nih kita akan bahas lebih detail bagaimana masing-masing komponen tersebut. Yang pertama sumber atau source ya. Jadi sumber adalah perangkat yang menghasilkan data untuk ditransmisikan ya. Jadi perangkat ya. Jadi peralatan atau piranti kita sudah membahas pada beberapa pertemuan sebelumnya, ada perangkat input ya. Ya kurang lebih akan sama dengan yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa sumber atau source ini itu berbicara tentang perangkat ya. Bagaimana perangkat ini bisa menghasilkan data untuk ditransmisikan nih. Ya, jadi contohnya perangkat input, misalkan kita ingin menulis sesuatu, maka kita butuh nih perangkatnya berupa komputer yang ataupun laptop yang di sana sudah terdapat keyboard untuk menulis, misalkan menulis status ya, selagi di kampus dan lain sebagainya, maka itu komponen komunikasi data yang pertama itu adalah sumber atau source ya. Ya, jadi kita bisa lihat contohnya bisa komputer, bisa laptop, handphone ya. Nah, menghasilkan data. Nah, data ini dalam bentuk apa sebenarnya? Ya, atau berupa apa? Ya. Nah, data ini berupa bisa teks ya, tadi kita ketik dengan keyboard ya. Jadi kita ketik huruf saya, maka akan tampil ya, akan dirubah ya menjadi data ya, berupa teks. Atau kita mempunyai foto. Nah, foto ini juga data ya, data berupa gambar. Atau kita punya suara nih, kita telepon langsung atau kita file audio misalkan, maka yang termasuk audio, dan ada video ya, Anda mengupload video Anda, hasil rekaman Anda ya. Jadi data ini ya cukup banyak ya. Jadi bisa berupa teks, gambar, audio dan video ataupun lain sebagainya ya. Jadi inilah fungsi dari yang pertama, bagian komponen yang pertama yaitu sumber atau source ya, untuk menghasilkan ya perangkat yang menghasilkan data untuk ditransmisikan. Selanjutnya, perangkat yang kedua adalah pemancar atau transmitter ya. Nah, di pemancar atau transmitter ini kalau kita lihat nih ya, itu eh, boleh dikatakan sebagai alat ya untuk mengkonversi, mengubah data menjadi sinyal yang dapat dipancarkan ya. Bisa dalam bentuk gelombang elektromagnetik, bentuk pulsa listrik ya, atau dalam bentuk kode-kode biner ya, hasil dari PCM, pulse code modulation dan lain sebagainya ya. Jadi bisa bermacam-macam ya. Contohnya nih, ketika suara kita masuk ya oleh perangkat tadi dirubah menjadi data audio misalkan. Nah, data audio tadi itu akan ya, maka akan dikonversi ya, berubah dari eh, data suara tadi ya, berubah menjadi sumber suara tadi akan berubah menjadi data audio. Nah, data audio ini akan dirubah menjadi biner ya, ataupun menjadi bentuk pulsa ya, atau lain sebagainya. Yang intinya bahwa ini data ini akan ditransmisikan ya melalui nantinya media transmisi. Nah, contohnya peralatan tadi misalkan di komputer nih, di komputer misalkan itu sudah ada peralatan ya. Bagaimana dia bisa mentransformasikan ya. Kalau di handphone Anda misalkan itu bisa merubah ya. Jadi ada modulator dan demodulator ya. Biasanya juga ada perangkat dijual ya. Misalkan contohnya modem ya. Nah, modulator, demodulator ya. Ya, bagaimana dia merubah ya data sehingga bisa nanti ditransmisikan ya. Ya, jadi data tadi akan ditransmisikan ya
melalui media yang sesuai dengan yang digunakan ya, baru dikirimkan ya. Jadi di handphone Anda itu sudah include dengan modulator demodulatornya ya, sudah include. Begitu pula di komputer biasanya ada, kalau Anda lihat itu ada wirelessnya, wifi-nya, ataupun juga ada kabelnya, kabel untuk koneksi LAN-nya, maka itu sudah include, ada perangkatnya ya, modulator dan demodulator ya, bagaimana dia memodulasi ya, menumpangkan sinyal informasi tadi atau data tadi sehingga bisa dikirim, atau nanti ketika di bagian penerima dia akan memisahkan ya data yang diterima dengan sinyal yang digunakan untuk mengirim tadi ya, dipisahkan mana yang data, mana yang sinyal pengirimnya. Kemudian yang ketiga nih, setelah melewati tadi sumber, kemudian pemancar, kemudian dia akan memasuki komponen media transmisi atau transmission medium ya. Media transmisi ya, ya jalur transmisi tunggal ataupun jaringan transmisi kompleks. Nah, kalau tunggal misalkan kita pengen bertukar data nih, hanya dengan dua komputer kita bisa gunakan kabel LAN misalkan, kabel UTP yang kita setting dengan straight ya, cross misalkan ya. Jadi kita pertukarkan antara komputer ya, dua komputer. Ataupun kita memanfaatkan jaringan sudah ada WiFi misalkan ya, hotspot yang ada di kampus kita gunakan ya. Karena apa? Media transmisi tidak hanya terbatas pada kabel ya, tapi ada juga tanpa kabel atau non kabel atau nirkabel ya. Disebut juga dengan wireless. Jadi ada wireline menggunakan kabel dan ada wireless ya tanpa kabel. Nah, kalau kita lihat nih, pembagian yang tadi wireline dan wireless, kalau kita lihat apa saja sih kabel yang termasuk wireline ya, atau yang menggunakan kabel, itu ada beberapa yang digunakan nih di media transmisi ya. Khususnya di jaringan komputer itu sendiri ada UTV ya, unshielded twist pair ya. Jadi ada kabel ya yang terpilin ya atau melilit ya. Biasanya ada 4 pasang ya. Ini digunakan di kabel UTV ya. Kemudian koaksial ya, kabel koaksial contohnya kabel TV ataupun di menara-menara seluler itu ya, itu menggunakan kabel koaksial ya, ataupun menggunakan kabel helix yang besar sekali ya. Jadi sehingga memudahkan komunikasi, atau juga menggunakan serat optik nih, kabel yang ditanam di dalam tanah, biasanya kabel serat optik. Nah, dan warnanya cukup mencolok ya, ada bermacam-macam ditanam ya supaya mempermudah. Nah, yang banyak digunakan adalah sekarang serat optik ya, termasuk salah satu layanan yang cukup banyak digunakan misalkan itu menggunakan juga serat optik karena kemampuannya sangat tinggi ya, bisa mengirim sampai 1 terabyte ya. Mengirim data dalam 1 detik itu bisa sampai 1 terabyte ya. Jadi ini sekarang menjadi pilihan ya. Kemudian ada nirkabel, itu menggunakan gelombang radio ya, ada frekuensi VHF, ada ultra high frekuensi, very high frekuensi, super high frekuensi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada microwave ya. Jadi menggunakan microwave dan bisa menggunakan inframerah atau Bluetooth misalkan. Jadi pertukaran data tadi ya bisa tanpa kabel ya. Jadi itu contohnya ya. Di tambahan mungkin di sini adalah Bluetooth ya. Kemudian selanjutnya eh, kalau kita lihat ilustrasinya seperti apa sih? Kalau kita mengirim misalkan sisi pengirim, sisi penerima ya. Jadi ada TX, ada RX ya. Kalau misalkan menggunakan kabel ya, ini sisi pengirim penerima. Kalau dia menggunakan kabel optik, maka dia akan menggunakan pantulan karena dia biasanya terbuat dari plastik atau kaca. Jadi akan memanfaatkan pantulan ya, sesuai dengan hukum Snellius 1, Snellius 2 ya, hukum pantul 1, hukum pantul 2, maka dia akan terpantul nih, terpantul ya. Dan memiliki kecepatan seperti tadi sangat cepat ya, berdasarkan kecepatan cahaya. Kemudian yang menggunakan media udara atau wireless ya, tanpa kabel itu, jadi membutuhkan perangkat tambahannya itu antena. Jadi antena ini bisa merubah nanti eh, dari sinyal-sinyal listrik tadi menjadi gelombang elektromagnetik nih. Ini ada gelombang elektromagnetik. Ini Anda akan pelajari di mata kuliah gelombang elektromagnetik ya, atau di fisika 2 mungkin sudah disinggung ya nanti tentang gelombang elektromagnetik ya. Bagaimana gelombang elektromagnetik itu terdiri dari
medan listrik dan medan magnet yang ada di udara di sekitar kita. Jadi ada gelombang nih, gelombang elektromagnetik ya, dipancarkan oleh handphone Anda, ya, siaran televisi, radio, dan lain sebagainya ada di sekitar kita, gelombang elektromagnetik yang eh, mengandung komponen medan listrik dan medan medan magnet. Nah, arah transmisi ya, kalau kita lihat bisa terbagi menjadi tiga nih. Ada unicast, ada multicast, ada broadcast ya. Kalau hanya satu titik, misalkan contohnya telepon ya, jadi hanya ke satu titik, ya namanya unicast ya, satu titik ke titik lain, atau menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, unicast, membuat jaringan sendiri. Kemudian juga ada multicast ya, bisa dari satu titik ke beberapa titik yang lain. Contohnya apa? Internet ya, atau hotspot ya. Anda bisa berbagi dari satu titik ke titik yang lainnya, atau beberapa orang bisa mengakses pada saat yang bersamaan. Bedanya unicast ya, jadi hanya khusus ya jaringan tadi untuk mereka dan tidak bisa dimasuki oleh yang lain. Ada juga yang broadcast ya. Jadi broadcast ini dia mengirim titik ke semua arah ya. Jadi ke semua arah. Contohnya apa? Pemancar televisi. Nah, jenis-jenis transmisi juga nih ada tiga ya. Ada satu arah, dua arah, ya, semi dua arah dan full dua arah ya, atau full duplex ya. Jadi satu arah nih misalkan harus giliran nih. Contohnya apa? Pager misalkan, televisi, radio. Oh ya. Ya satu arah ya. Jadi contohnya apa? Pager, televisi, radio. Jadi hanya dari penyiarnya kita hanya bisa menonton tanpa bisa mengganggu ya. Kemudian tanpa ada interaksi ya. Kemudian yang kedua adalah semi dua arah atau half duplex nih, contohnya di talkie nih. Jadi Anda mesti komunikasi Roger ganti ya, jadi harus giliran ya. Ya, bisa digunakan oleh pihak keamanan dan lain sebagainya. Kemudian ada dua arah full duplex nih, contohnya telepon, pokoknya Anda bisa saling ngobrol, bercakap-cakap ya tanpa mesti nunggu giliran. Jadi Anda bicara sepuasnya ya. Ini contoh-contoh alatnya ya, ini pager, internet, televisi, radio, ini semi dua arah, handi talkie, fax, simili ya. Kemudian dua arah telepon, handphone ya, Anda menggunakan VoIP, Anda menggunakan Zoom ya, dan Webex dan lain sebagainya. Kemudian komponen berikutnya adalah penerima atau receiver ya. Kurang lebih sama, kalau di bagian pengirim ada di bagian awal tadi ada pengirim, maka setelah media itu maka setelah media transmisi maka ada penerima atau receiver ya. Ya, receiver ini untuk mengkonversi sinyal yang diterima menjadi data ya. Nah, kalau tadi misalkan menggunakan wireless itu adalah gelombang elektromagnetik, maka harus bisa dikonversi nih menjadi apakah deretan-deretan biner atau sinyal-sinyal listrik dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa mudah diambil kembali ya, sehingga bisa dipergunakan oleh usernya. Kemudian yang kelima adalah tujuan atau destination ya, mempunyai fungsi untuk menerima data yang datang dan menampilkan sesuai dengan keinginan usernya ya. Jadi sesuai dengan keinginan dari pengguna nih. Jadi akan tampil ya. Ya, jadi akan tampil, tentu tampilannya beda-beda ya sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Yang keenam, yang terakhir itu adalah protokol ya. Kita ketahui bahwa protokol itu adalah aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi akan dijalankan ya. Nah, protokol yang digunakan di sini di komunikasi data itu ada dua, yaitu OSI layer dan TCP/IP. Kita akan bahas pada video yang berikutnya, yaitu tentang jaringan komputer nih, akan kita perdalam di sana. Nah, kenapa kita butuh protokol ya? Karena banyak sekali perangkat yang ada di sekitar kita nih. Ya, jadi ada yang menggunakan handphone ya, ada yang menggunakan handphone pun bermacam-macam mereknya. Kemudian laptop, ada komputer, ada PC ya, macam-macam ya. Mereknya pun berbeda-beda ya, perangkatnya pun berbeda-beda, server, kemudian juga memanfaatkan saluran telepon ya, dan lain sebagainya. Cukup banyak. Sehingga bagaimana caranya semua ini bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, maka kita butuh nih yang namanya protokol. Nah, ibaratnya kalau kita lihat protokol nih, nah seperti ini misalkan nih, ada pemain sepak bola nih, mungkin Anda sudah kenal misalkan Cristiano Ronaldo, kemudian ada juga
Muhammad Salah ya dari Mesir ya, Ronaldo sendiri dari Portugal, dan Indonesia misalkan punya Bagas Kavi, maka bagaimana mereka bisa berkomunikasi tiga-tiganya kalau masing-masing hanya menggunakan bahasa negara mereka, misalkan bahasa Portugal, ini bahasa Mesir, dan ini menggunakan bahasa Indonesia, tentu tidak akan bisa komunikasi dengan baik. Maka protokol itu kita ibaratkan adalah aturan penggunaan bahasa Inggris. Nah, inilah disebut dengan protokol ya. Jadi diatur supaya seragam sehingga bisa berkomunikasi, bertukar data satu dengan yang lainnya. Nah, berikutnya apa tuh parameter komunikasi data? Nah, apa saja parameter komunikasi data? Nah, ini menjadi tugas Anda yang keenam nih. Jadi sebutkan dan jelaskan parameter komunikasi, yaitu parameter QoS ya. Biasanya untuk mengetahui kualitas komunikasi data itu yang digunakan sebagai parameter ukurnya adalah parameter QoS, Quality of Service, di mana beberapa parameternya adalah latency, jitter, packet loss, ya, throughput, ya. Latency juga sering disebut juga dengan delay ya. Ada throughput, ada MOS, ada echo cancellation, dan ada PDD ya. Silahkan Anda cari jawaban-jawaban tersebut, kemudian Anda tulis jawaban Anda di kolom komentar di channel YouTube ya. Nanti silahkan komentar di channel Elektro Tekno ya. Ya, sampai di sini ya. Karena pada video berikutnya kita akan membahas tentang jaringan komputer ya. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.